Hai, ketemu lagi di Abah Kazumi Channel. Hari ini saya tidak akan membahas Bumpo, atau apa maksudnya tidak menjelaskan pembelajarannya. Namun di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara daftar JTES ya. Karena mungkin di antara minasang ada yang masih belum mengerti daftar JTES itu seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, di sini saya sudah buka Google Chrome ya. Silahkan minasang tulis JTES atau JTES Indonesia seperti di sini ya. Saya sudah tulis juga. Kita klik saja JTES. Nah, setelah keluar seperti ini, silahkan minasang klik yang paling atas di sini ada jtesindonesia.com. Kita buka di sini. Nah, setelah terbuka seperti ini, minasang akan dihadapkan dengan laman JTES. Di sini ada jadwal ujian. Nah, yang atas ini jadwal ujian. Jadwal ujian yang berikutnya itu ada di bulan Juli tanggal 11. Kemudian yang berikutnya lagi di bulan September di tanggal 12, kemudian November di tanggal 7. Nah, di sini sudah jelas sebetulnya minasang kalau dibuka websitenya, website JTS-nya itu minasang akan membuka beberapa ini ya. Ada cara pendaftaran, ada pengumuman hasil ujian gitu. Nah, di sini seperti apa di sini ada, nah ini pengumuman webinar ya. Ini JTS itu selalu ada webinar juga minasang. Nah, di bawah paling bawah itu ada ini. Nah, ini kunci jawaban. Jadi, kalau JTES itu uniknya tidak seperti ujian yang lain di mana soalnya itu bisa kita bawa pulang minasang. Nah, soalnya bisa dibawa pulang. Kemudian kita bisa ngecek jawabannya. Nah, minasang tinggal klik aja antara ini semua. Nah, tergantung minasang ikutnya yang mana. Ya. Ini ada jawaban A, C, jawaban D, E, jawaban F, G. Nah, sepintas saya sudah jelaskan tadi ya minasang ya, tapi saya belum menjelaskan apa itu JTES. Oke, JTES itu salah satu ujian bahasa Jepang ya, kemampuan bahasa Jepang di luar dari JLPT, NATES ataupun yang lainnya. Jadi ujian bahasa Jepang itu banyak ya minasang ya, tidak hanya JLPT, tidak hanya NATES, tidak hanya JTES, ada juga yang lain, ada EJU, ada apa lagi ya, GBT gitu, GBT atau BJT gitu. Oh, BJT, Business Japanese Test ya. Kemudian ada lagi apa lagi ya, masih banyak minasang ya, nanti minasang bisa googling sendiri juga ya. Nah, saya di sini akan membahas tentang apa cara daftar ya. Tadi saya sudah sekilas memaparkan tentang isi websitenya. Jadi di sini itu ada kunci jawaban juga, ada hasil juga. Jadi hasil ujiannya itu pengumumannya ada di website ini juga minasang ya. Kalau yang di Indonesia di website JTES Indonesia. Kalau yang di Jepang silahkan buka JTES Jepang. Nah, ini ada hasil ujian JTES yang sebelumnya di bulan Mei. Jika bulan Maret berarti ya. Karena JTES itu di bulan ganjil. Yang bulan Mei itu belum keluar. Bulan Mei itu yang kemarin tuh 156. Berarti ini yang sebelumnya. Ayo, untuk ujiannya kapan sih diumumkannya gitu hasil ujiannya? Hasil ujiannya itu biasanya hari Jumat minggu ketiga setelah ujian. Jadi selama 3 minggu. Paling lambat itu 1 bulan minasang. Hai. Nah, untuk biayanya berapa sih Sensei? Mungkin ada yang bertanya biaya JTES itu berapa? Biaya JTES itu untuk semua grade itu 400.000 ya minasang ya. 400.000 untuk yang di Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorial pendaftarannya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, minasang kalau misalnya daftarnya lewat HP itu mudah juga ya minasang ya. Kita klik yang sebelah kanan, di sini ada tombol menu. Nah, di sini ada pendaftaran dan pembayaran. Di sini minasang tinggal diklik. Nah, ada daftar individu, daftar grup, ada diskon JTES. Nah, jadwal ujiannya, tata cara daftar individu. Nah, di sini juga sudah tertera minasang tata caranya.
Tapi yang males baca silahkan tonton video ini sampai habis. Kita pilih tata cara daftar individu. Nah, di sini ada form pendaftaran individu, ada konfirmasi bayar individu. Jadi setelah daftar, bayar harus konfirmasi ulang minasang. Nanti saya jelaskan sampai akhir. Kita masuk ke form pendaftarannya terlebih dahulu. Oke, nah setelah diklik ini akan muncul di sini form daftar tingkat ya, sesuai tingkat yang akan minasang uji ya. Di sini ada pendaftaran individu ujian bahasa Jepang. Untuk individu ya, untuk grup beda lagi, bukan yang ini linknya. Ada di sini nih, masih di tombol menu ya. Form pendaftaran di sini ada tuh, ada daftar grup minasang. Jadi bisa kolektif. Ayo kita kembali lagi di yang tadi. Oke, tutup dulu. Gimana nutupnya nih? Oke. Nah, ada form daftar tingkat AC. Ini setara N1 dan N2 kalau di JLPT. Kemudian ada form daftar tingkat DE itu setara N3 dan N4. Ini bisa dipakai untuk pemagang ya Jisusei. Untuk SSW atau Tokutai Gino bisa nggak Sensei? Sayang sekali untuk SSW itu informasinya sih belum, tapi kedepannya mungkin bisa ya minasang ya. Hai. Nah untuk ini kok ada tingkatannya gitu. Untuk JTS di sini juga ada tingkatan FG. FG itu JLPT N5, sekitar JLPT N5. Nah untuk tingkatannya sendiri itu tergantung nilai yang minasang ini ya capai ya. Misalnya kalau di AC itu maksimalnya kan 1000 poin. Kalau minasang bisa mendapatkan 600 poin ke atas itu setingkat N2 atau di level C untuk JTS. Kemudian kalau yang B dan A, level A dan B itu, kalau B itu setara JLPT N1, kalau yang A-nya level A itu di atas N1, jadi lebih tinggi dibanding ujian yang lain gitu. Nah untuk DE sendiri itu gabungan antara N3 dan N4. Jika minasang nilainya di atas 350, di bawah 500 poin, nah itu minasang mendapatkan tingkat E ya atau setara JLPT N4. Nah ini biasanya digunakan untuk pengajuan visa magang Kaigo biasanya, karena yang sangat membutuhkan itu Kaigo minasang, jadi minimal N4. Nah ini bisa digunakan juga. Nah untuk N3 sendiri itu di atas 500 nilainya. Nah untuk yang FG itu ini setara N5 ya, N5 nya itu di F ya, di grade F. Untuk G nya sendiri itu JLPT N6. Nah di JLPT itu nggak ada ya N6 ya, kalau di JTS itu ada. Hai, kita coba dulu saja minasangnya untuk daftar, karena yang paling banyak itu yang daftar JTS itu anak-anak Jisusei, maka saya akan mencontohkan daftar tingkat D dan E. Kita buka saja, kita klik daftarnya. Di sini minasang akan dihadapkan dengan form daftar ujian tingkat level D dan E. Nah, di sini ada warningnya juga. Silahkan menggunakan form ini untuk melakukan pendaftaran individu. Mohon diisi dengan data valid, nomor handphone yang mudah dihubungi, serta cek kembali sebelum melakukan submit data. Jika Anda ingin melakukan pendaftaran grup, silahkan menuju ke halaman daftar grup. Jadi beda link ya. Nah, kalau misalnya minasang perangkatnya atau gadgetnya terdaftar sebagai spammer, itu biasanya kalau spam itu akibat dari mungkin apa ya, banyak ininya ya minasang ya, mungkin karena sering klik lagi tapi nggak ngapa-ngapain gitu, atau melakukan hal yang sama terus menerus gitu ya, banyak ya untuk yang spam itu. Saya juga kurang ngerti. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Di sini ada pilihan bulan ujian. Nah ini akan muncul. Nah ini kan baru satu ya, bulan Juli saja yang bisa didaftar. Yang berikutnya berarti ya di JTS 157. Kemudian ada invoice number. Invoice number itu digunakan ketika untuk konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran ya minasang ya. Nah, pergunakan invoice number ini untuk konfirmasi pembayaran. Nah, kalau misalnya minasang
refresh halaman ini, invoice numbernya akan berbeda. Nah, kita tes ya. Di sini invoice numbernya akhirannya N89C. Kalau misalnya kita refresh, coba dia berubah nggak ya? Biasanya berubah minasang. Hai. Nah, invoice numbernya berubah gitu. Hai. Nah, biaya ujiannya di sini akan dihadapkan dengan biaya ujian. Biaya ujiannya bukan 400.000 bulat ya, 400.000, tapi ada ujungnya. Dan minasang wajib transfer sesuai dengan yang ada di sini. Nah, biasanya invoice number dan biaya ujiannya itu akan ditagihkan ke email minasang juga ketika minasang sudah submit data ini gitu. Jadi sudah submit, sudah isi semua, sudah disubmit, itu akan ada pemberitahuan bahwa minasang mendaftar JTS. Di situ ada invoice numbernya juga, ada biaya yang harus ditransfer gitu. Jadi minasang nggak usah repot-repot untuk screenshot ini gitu. Wah, invoice numbernya takut hilang gitu. Nggak, karena akan ini juga akan diinformasikan di email. Nah, emailnya jangan dihapus. Kalau dihapus ya hilang gitu. Kalau misalnya hilang invoice numbernya gimana? Ya harus daftar ulang. Oke, di sini ada form berikutnya, isian yang berikutnya. Di sini ada nama lengkap. Silahkan diisi dengan nama minasang sendiri ya, bukan nama saya. Hai. Nah, isi namanya sesuai dengan KTP minasang atau ijazah minasang. Ya, jangan berbeda. Ini harus benar-benar sesuai karena akan berpengaruh ke penulisan di sertifikatnya. Kemudian alamat email, emailnya harus yang valid. Tidak boleh email fiktif ya minasang, harus yang valid. Karena apa? Segala urusannya nanti ketika minasang sudah mendaftar itu, baik dari informasi yang harus dibayar, invoice numbernya masuk ke mana, itu diinformasikan di email. Kemudian kartu ujian pun akan diinformasikan lewat email. Kemudian isi tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya harus sesuai ya minasang ya. Kemudian jenis kelaminnya sesuai dengan minasang. Kemudian nomor handphonenya silahkan diisi juga. Kemudian alamat pengiriman itu bisa untuk alamat pengiriman sertifikat ya, karena sertifikatnya itu akan dikirim ke alamat masing-masing. Boleh rumah sendiri, boleh alamat sekolah, boleh alamat instansi ya. Ya kayak sekolah atau LPK gitu, tempat minasang belajar bahasa Jepang. Boleh lembaga lain. Nah, silahkan ditulis alamatnya yang jelas. Kalau misalnya ada nama jalan, nama kampung, RT, RW itu silahkan ditulis. Kemudian kelurahannya jangan lupa diisi, kecamatannya, kota, provinsi, kode posnya. Kalau misalnya tidak tahu kode pos daerah tersebut di mana minasang tinggal, silahkan googling, biasanya ada kok. Ya, kemudian warga negara, minasang warga negara mana? Kemudian ada lagi di sini pilihan lokasi ujian. Untuk grade D dan E itu pilihan lokasi ujiannya ada banyak ya, ada 18. Nah, di sini ada Solo, Kendari, Cikarang, Makassar, Malang, Palembang, Padang, Bengkulu, Bali, Semarang, Manado, Mataram, Bandung, Lampung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Silakan dipilih minasang ya. Yang dekat dengan domisili di mana minasang tinggal. Kemudian upload foto. Fotonya jangan foto selfie ya minasang. Ini harus foto yang formal. Ya, foto yang formal. Jadi benar-benar foto yang digunakan seperti di KTP, di ijazah, kan di rapot. Nah, yang formal seperti itu, bukan yang selfie yang menjulurkan lidah atau misalnya mengangkat tangan peace gitu, bukan ya minasang ya, karena ini bukan website mencari jodoh. Hai. Nah, ini untuk catatannya itu opsional ya minasang. Catatannya opsional, ini bisa diisi ataupun di skip ya. Gak usah diisi pun gak masalah. Kemudian di checklist, saya telah mengerti informasi dari website JTS-nya dan data yang saya berikan sudah benar. Nah, sebelum checklist ini, ingat harus dicek kembali apakah sudah benar isian dari atas sampai bawah. Nah, kalau misalnya sudah yakin, silahkan disubmit.
Setelah disubmit bagaimana Sensei? Nanti akan ada pemberitahuan ke email seperti ini. Saya sudah siapkan juga. Itu yang mana ya? Nah, jika sudah daftar, minasang akan menerima email seperti ini. Nah, di sini ada daftar individu JTS. Ini dulu ya saya ya, tahun kemarin, tahun 2020. Ini JTS 148 tingkat D dan E. Saya pernah coba juga tingkat N3 dan N4. Nah, di sini ada data peserta individunya, minasang di bawahnya itu isinya itu data kita yang kita isi di form yang tadi. Saya akan skip ini ya minasang ya, karena ada data pribadi saya. Oke, intinya minasang setelah daftar itu akan menerima email seperti ini. Nah, setelah menerima email seperti ini bagaimana Sensei kelanjutannya? Nah, kelanjutannya minasang harus harus bayar ya minasang. Kemana bayarnya? Di sini di email ini itu ada di paling bawah minasang. Nah, ini pembayarannya, ini ada tagihannya. Biaya pendaftaran sebesar 400.000. Nah, kalau dulu itu rata ya 400.000 tok. Kalau sekarang itu mungkin untuk memudahkan konfirmasi pembayaran minasang ya. Nah, setelah melakukan pendaftaran batas waktu pembayaran adalah 3 hari. Ya. Nah, ini ada nomor rekeningnya. Kalau nggak salah masih sama ya minasang ya. Nomor rekening untuk JTS Indonesia itu yang harus dikirim itu ke rekening yang sama yang ini. Nanti kita cek di ini ya. Di konfirmasi pembayarannya. Nah, setelah melakukan pembayaran minasang misalnya sudah ke ATM atau transfer m-banking. Nah, minasang akan belum menerima email konfirmasi pembayaran sebelum minasang melakukan konfirmasi. Jadi harus konfirmasi dulu ya. Di sini kita lihat dulu konfirmasinya, kita coba konfirmasi. Nah, konfirmasinya masuk ke halaman JTS-nya lagi, kemudian masih sama caranya seperti yang tadi. Klik di pendaftaran dan pembayaran. Di sini ada yang di daftar individu ya, balik lagi ke daftar individu, kemudian konfirmasi bayar daftar individu. Nah, di sini konfirmasinya sesuai dengan grade ya minasang ya. Minasang tadi daftarnya grade D dan E, maka konfirmasi bayarnya itu di grade D dan E juga, gomeng. Konfirmasi daftarnya di grade D dan E juga ya, gomeng ya. Jadi acak-acakan. Nah, kesini minasang. Nah, ini adalah form untuk melakukan konfirmasi pembayaran individu. Mohon diisi dengan data valid serta cek kembali sebelum melakukan submit data. Sama ya. Oke. Nah, di sini ada form konfirmasinya, pilihan bulan ujiannya. Tadi kan bulan Juli ya, maka dipilih yang bulan Juli. Nah, minasang. Nih, ada tuh muncul ya, itu yang bisa didaftar itu tuh sampai 159 minasang untuk konfirmasi pembayarannya. Ini di 157 nomor invoice-nya tulis seperti yang ada di email minasang. Dan ketika minasang tadi daftar ya di awal ya, invoice-nya berapa itu diketik di sini. Ini harus sama. Karena kalau misalnya nomor invoice-nya salah, itu akan membuat proses registrasinya tidak dapat diproses. Kemudian isi lagi nama minasang, kemudian nama pemilik rekening. Jika minasang mengirim atau mentransfer uangnya itu menggunakan rekening orang lain, maka wajib menulis nama pemilik rekeningnya. Misalnya menggunakan rekening orang tua. Nah, nama orang tuanya yang ditulis di sini, bukan nama minasang. Tapi kalau misalnya minasang menggunakan rekening minasang sendiri pribadi, maka nama di sini itu diisi dengan nama minasang juga. Jadi nama minasang, nama pemilik rekeningnya kalau minasang ya nama minasang juga. Kemudian jenis setorannya silahkan dipilih. Di sini ada ATM atau transfer, ada setoran tunai. Kalau setoran tunai itu melalui banknya ya, melalui teller ya, melalui teller. Nah, ini dari bank mana pengirimnya? Nah,
silakan tulis bank pengirimnya bank mana. Oke. Nah, tujuan banknya di sini nih. Nah, ternyata rekeningnya masih sama ya minasang ya. Bank BCA nomor rekening sekian 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 atas nama PT Andala Global Media. Kemudian tulis alamat email. Alamat emailnya yang digunakan untuk daftar tadi awal. Maka tadi kan saya sudah bilang alamat emailnya harus valid minasang ya. Harus sama juga sesuai yang minasang daftarkan di awal. Nah, di sini pesan Anda opsional juga, ini boleh diisi ataupun tidak. Kemudian upload bukti pembayaran. Jadi bukti pembayaran yang minasang tadi sudah transfer itu jangan hilang, harap dipoto terus di upload di sini minasang. Ya. Kemudian di submit juga. Kalau misalnya sudah yakin semua sudah benar, silahkan di submit. Nah, ketika sudah di submit, minasang akan menerima konfirmasi pembayaran seperti di sini. Nah, kayak gini nih emailnya. Invoice nomornya berapa, konfirmasi pembayaran individu ke berapa gitu. Nah, di sini. Ya, minasang ya akan menerima email seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini proses pendaftaran sudah selesai. Maka minasang tinggal menunggu waktu ujiannya. Untuk waktu ujiannya kapan? Biasanya seminggu sebelum hari H itu akan dikirim melalui email minasang ya. Nah, melalui email dan alamat tempat ujiannya di mana dilaksanakannya gitu. Karena kalau misalnya kita mengisi kotanya saja kan kita nggak tahu ya. Nah, tadi kan cuma pilihan kotanya, tapi kan untuk tempatnya itu biasanya pihak JTS yang menentukan. Gitu. Kayak ini nih. Di sini ada kartu ujian dan panduan ujiannya. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang dulu saya ikutannya di Cikarang, ini di SMK Ananda Mitra Industri yang di Delta Mas. Nah, seperti ini minasang. Ai eto. Mudah-mudahan minasang puas ya dengan penjelasannya, dan ini mudah-mudahan penjelasannya itu dapat dimengerti, dapat diterima. Semoga minasang siapapun itu yang ingin mendaftar JTS itu dimudahkan ya, mudah dalam ujiannya, mudah dalam mencari rezekinya, dimudahkan untuk mengejar cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.